aku tanggung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku lagi jalan-jalan ngomong Amah di depan stasiun. Amah, lagi kecapean. Kenapa aku bisa sampai ke Taiwan? Jadi gini, ceritanya panjang ya. Yang jelas aku punya beban hutang. Dulu aku pernah ke Singapura 2 kali tapi gagal. 1 tahun dikembalikan, 1 tahun dikembalikan. Karena dulu itu pindah majikan itu nggak boleh ya. Aku pengen pindah majikan nggak boleh. Akhirnya aku malah dikembalikan ke Indonesia. Jadi aku nggak ada hasil sedikit pun ya. Dulu potongan itu 9 bulan, sisanya itu buat bayar tiket pesawat. Kenapa aku ke Taiwan? Waktu itu tahun 2010 aku pisah sama suami. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Tapi kondisi orang tuaku juga pisah ya, ayah dan ibuku juga pisah. Waktu itu ibuku nggak tahu pergi kemana, tapi aku nggak menyalahkan ibuku karena aku tahu sebabnya. Terus aku titipkan anakku sama ayahku, kemudian aku merantau ke Surabaya. Kenapa aku ke Surabaya? Dulu aku belum pernah sekalipun merantau ya, apalagi ke Jakarta. Katanya Jakarta itu kan keras, makanya aku takut. Aku merantau ke Surabaya itu juga nggak ada tujuan, nggak ada arah sama sekali. Cuman waktu itu nenekku itu baik banget sama aku, nenek sama kakekku. Aku kan izin sama kakek nenek, terus aku dikasih uang 500.000 buat pesangon ya. Aku bilang aku pengen merantau cari kerja gitu kan. Soalnya suami juga nggak pernah kasih nafkah selama aku pulang ke rumah orang tua kan. Akhirnya aku pergi ke Surabaya, nggak ada arah, nggak ada tujuan. Sampailah aku di tempat yang namanya Rungkut Industri. Jadi dalam pikiran aku waktu itu Rungkut Industri itu mungkin banyak tempat industri di sana ya, banyak pekerjaan mungkin di sana. Jadi aku memutuskan ke sana. Alhamdulillah di sana itu cuma modal KTP, aku bisa masuk kerja borongan itu cuma modal KTP. Kerja borongan sehari itu 50.000, kadang di pabrik plastik, pabrik itu apa? Kayak kaleng-kaleng minuman, terus di pabrik ikan juga cuma modal KTP. Tapi berhubung penghasilan cuma 50.000, akhirnya ada yang ngasih tahu kalau ada lowongan kerja itu ada pabrik rokok yang baru buka. Akhirnya aku melamar ke sana. Terus alhamdulillah aku diterima di pabrik rokok. Waktu itu pabrik rokoknya baru buka, menerima karyawan ribuan orang ya. Alhamdulillah aku termasuk yang diterima. Tapi setiap minggu itu karena aku orangnya nggak bisa diem ya, ada kesempatan aku gunakan, ada peluang usaha aku gunakan. Jadi kalau hari Minggu itu aku dagang pakaian. Awalnya kan cuma gaji 150.000 ya, aku belikan kaos. Waktu itu kan pabrik baru buka, otomatis kan belum ada seragam, jadi seragamnya masih putih semua. Waktu itu aku jadi jualan kaos yang 15 ribuan. Sebelum masuk kerja aku udah jualan di depan pabrik ya. Terus pokoknya waktu itu satpamnya baik-baik banget. Kalau udah waktunya masuk kerja itu aku dipanggil, "Mbak, udah masuk kerja?" Ya, aku titip ini barang daganganku. Alhamdulillah orangnya baik-baik. Terus kehidupan di Surabaya itu makanan itu murah banget.
nasi bungkus paling cuma 2.000, 3.000, itu udah banyak banget waktu itu ya. 2011 sampai 2014 ya, aku 3 tahun di sana. Terus kalau hari Minggu itu aku jualan, kan ada pasar kaget di gang itu kan. Terus aku jualan di sana, lumayan kan. Sebenarnya aku udah kerja di pabrik, gaji aku waktu itu seminggu itu 900.000. Terus aku udah punya lapak dagang waktu itu di sana ya. Ada orang baik di sana yang membantu aku. Kalau ada pengajian aku juga dikasih tahu, kamu mau ikut dagang nggak? Nanti ada tempatnya, kamu tinggal daftar aja. Di sana kan di garis-garis ya, di pinggir jalan, cuma 1 meter itu bayar 1.000 sebagai karcisnya gitu ya. Hampir 3 tahun aku di sana. Kemudian di saat aku mulai bangkit, aku mulai merangkak gitu ya, udah ada tempat usaha, aku udah kerja di pabrik. Ada telepon dari kampung kan, ayahku itu sakit, bisa nggak bisa aku harus pulang, soalnya kan aku anak perempuan satu-satunya ya, terpaksa aku pulang. Waktu itu aku cuma pegang uang sedikit, terus barang daganganku aku bawa pulang. Disitulah aku mulai hancur lagi, aku mulai berawal dari nol lagi. Soalnya kan aku punya anak 2, terus ayahku sakit, dagang juga sepi kan. Waktu itu dagang di pasar gantiin ayahku, dagang itu sepi. Aku nggak ada penghasilan waktu itu, cuma sedikit ada sih, sehari 50.000 itu ada, tapi kan bersama modal itu nggak cukup buat makan. Soalnya ayahku harus beli obat, beli ini, kadang ke rumah sakit nginap sampai berminggu-minggu di rumah sakit. Kalau waktu di rumah sakit kan aku yang jagain sendirian. Terus aku kan nggak jualan, nggak dagang, otomatis modalku itu habis. Kemudian pikiranku, aku pengen pinjam bank gitu kan. Waktu itu aku pinjam bank D, aku nggak tahu, baru 1 hari 2 hari itu langsung cair. Aku pinjam 30 juta kan. Aku nggak tahu kalau bunganya itu berbunga lagi. Aku kan nggak ada penghasilan yang menetap ya, jadi kadang telat bayar itu bunganya itu berbunga lagi, akhirnya sampai bengkak. Waktu itu aku ada yang nawarin, orang bank juga, bank BRI nawarin aku gitu kan. Terus aku di situ pinjam 100 juta itu buat nutup bank sebelumnya, itu udah bengkak banget, itu hampir 75 juta ya. Yang awalnya cuma pinjam 30 juta itu bisa sampai 60 juta lebih gitu kan. Terus aku pinjam lagi sama bank B buat nutup, cuma sisa berapa, paling 25 juta. Aku buat modal lagi, akhirnya habis lagi modalku karena pasar sepi, nggak ada pemasukan. Terus ayahku juga harus bolak-balik ke rumah sakit, opname, ke dokter, buat makan juga. Sehari itu aku nggak cukup uang 200.000 itu nggak cukup, soalnya anakku juga 2 gitu kan. Bahkan waktu itu aku sampai ingin bunuh diri ya, sampai karena nggak kuat, saudara nggak ada yang bantu, nggak ada yang peduli. Terus aku dianggap menghabiskan harta orang tua, padahal aku merawat ayahku mati-matian biar ayahku itu sembuh. Tapi aku dianggap foya-foya, aku dianggap kerja nggak halal, uang yang aku hasilkan itu nggak halal. Sampai-sampai aku nyalur air itu karena nggak bisa bayar itu diputus. Bahkan listrik pun diputus. Waktu itu aku hampir bunuh diri ya, karena aku udah nggak kuat menahan beban, harus cerita ke siapa.
Ibuku nggak tahu di mana waktu itu. Saudara juga nggak peduli. Kalau aku di rumah sakit jagain ayah itu aku jagain sendirian, nggak ada yang ganti. Aku juga butuh makan, anakku juga butuh makan. Nggak ada yang peduli. Semua aku tanggung sendiri. Kalau ingat masa lalu itu sangat menyakitkan bagiku. Dulu ya, besok lagi soalnya ini waktunya pulang. Amaku udah teriak-teriak minta pulang. Aku lagi ada di depan stasiun Yuanlin. Ceritanya aku sambung lagi besok ya. Kalau inget masa lalu itu benar-benar menyakitkan. Di saat kita terpuruk itu nggak ada seorang pun yang peduli. Tapi setelah aku di sini banyak yang mencariku itu pun cuma ingin pinjam uang, bukan bertanya kabar tentang aku. Gimana kabarku? Gimana aku di sini? Udah dapet apa? Uangnya buat apa gitu kan? Mereka nggak tahu aku di sini kerjanya ngapain. Tiap malam tidur enggak, makan apa. Dah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.